Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mata kuliah akuntansi lanjutan 2 tentang allocation and depreciation of difference. Oke, teman-teman, di beberapa pertemuan sebelumnya ya, kita membahas mengenai transaksi pada saat kita melakukan akuisisi dan 1 tahun atau setelah tanggal akuisisi. Teman-teman, pada saat kita ini ingin menyiapkan consolidated financial statement, maka nilai aset dan utang itu perlu disesuaikan. Karena pada saat teman-teman membuat CAD schedule kemarin, ya, biasanya terdapat selisih antara implied value dengan book value. Dan nanti selisih ini bakal kita alokasikan. Hal ini terjadi karena parent tidak memiliki 100% subsidiary-nya, teman-teman. Di mana pada saat parent memiliki 100% subsidiary, maka antara implied value dengan harga akuisisi itu bakal sama, teman-teman. Lalu, kalau teman-teman ingat di perhitungan CAD schedule kemarin yang saya bilang itu ada ketentuan, misalkan selisih atau difference-nya dialokasikan ke sekian. Nah, itu merupakan cara kita mengalokasikan difference-nya. Di mana, kalau misalkan ada ketentuan, dialokasikan ke aset sekian secara proporsional, maka pertama-tama kita akan alokasikan difference-nya dulu ke aset yang akan kita alokasikan. Misalkan kalau dia bilang alokasikan ke aset tetap, maka kita bakal mengalokasikannya ke aset tetap. Lalu, jika masih ada sisa ya atau masih ada saldo dari alokasi ke aset-aset tersebut atau ke liability tersebut, maka kita bakal mengalokasikan ke goodwill kalau misalkan implied value lebih besar daripada book value, atau kita bakal mengalokasikannya ke gain on acquisition bila implied value lebih kecil daripada book value ya, teman-teman, seperti itu. Lalu setelah waktu berjalan ya, setelah 1 atau 2 tahun, maka difference ini terutama yang kita alokasikan ke depreciable asset, misalkan kayak equipment, building, atau amortizable asset seperti goodwill, maka sebenarnya difference ini akan dilakukan adjustment, teman-teman. Akan dilakukan adjustment ya, di mana nanti kita akan berusaha menyesuaikan antara saldo depresiasi menurut catatan subsidiary dan saldo penyusutan atau depresiasi berdasarkan consolidated carrying value. Karena kalau misalkan kita mengalokasikan difference, otomatis salah satu nilai, entah itu yang dicatat subsidiary atau nilai consolidated carrying value, itu bakal berbeda, teman-teman. Nah, lalu apabila nilai wajar aset akuisisi itu lebih besar daripada nilai tercatatnya, maka beban depresiasi dari sudut pandang konsolidasi bakal lebih besar. Ya, dan sebaliknya, kalau misalkan nilai wajar aset akuisisi lebih kecil ya dari nilai tercatatnya, maka amortisasi atau penyusutan dari sudut pandang konsolidasi akan lebih kecil, teman-teman. Lalu perbedaan depresiasi ini bakal terbawa secara terus-menerus ke periode berikutnya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, yang namanya elimination entries ya, dan elimination entries yang kita temui di pertemuan sebelum-sebelumnya dan pertemuan ke depan-depannya, itu sebenarnya tidak pernah diposting, teman-teman, di transaksi buku subsidiary. Tetapi elimination entries ini hanya dibuat atau hanya dihitung pada saat akan dibuat laporan konsolidasi, sehingga kalau teman-teman cek antara pencatatan di parent sama pencatatan di subsidiary, sebenarnya angka-angka atau jurnal dari elimination entries ini sebenarnya tidak pernah dicatat, teman-teman, karena purpose-nya cuma untuk buat konsolidasi saja. Lalu saldo penyesuaian beban depresiasi itu diperoleh dengan kita mengalokasikan difference ya. Kita alokasi difference-nya dengan sisa manfaat umur aset pada saat akuisisi terjadi. Misal, kalau ada terjadi undervalue atau overvalue dari suatu aset building misalkan. Nah, nanti difference-nya ini bakal kita susutkan berdasarkan sisa manfaat dari umur si building-nya ini. Misalkan building-nya itu punya umur 10 tahun nih misalkan. Ya, ini secara akuntansi biasa ya. Misalkan building-nya memiliki umur 10 tahun yang total. Kemudian setelah kita akuisisi ya, terjadi difference dan
dari tanggal akuisisi sampai ke tanggal sisa umur manfaatnya lagi. Misalkan si building itu masih punya 8 tahun. Nah, angka yang bakal kita pakai pada saat menghitung depresiasi difference ini adalah dari si 8 tahun tersebut, teman-teman. Karena yang dipakai adalah dari sisa umur manfaat si aset yang bersangkutan. Terhitung dari tanggal akuisisi, teman-teman. Seperti itu. Lalu, untuk saldo adjustment ya. Jadi kan kalau teman-teman bikin adjustment kan berarti terkait dengan depresiasi, maka ada akun yang namanya depreciation expense sama amortization expense. Nah, nanti saldo penyesuaian ini bahkan tidak pernah diposting ya ke dalam bukunya si parent ataupun ke dalam bukunya si subsidiary. Sehingga nanti saldo penyesuaiannya ini akan tetap terbawa ke periode berikutnya. Dan tidak akan diakui lagi sebagai expense, tapi nanti pada saat kita buat jurnalnya itu akan kita catat sebagai beginning RA dengan NCI. Kalau misalkan si parentnya tidak memiliki 100% kepemilikan, teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman seperti biasa ya, kalau dengerin saya bahas teori mungkin agak sedikit bingung. Tapi kalau misalkan kita udah bahas problemnya, maka teman-teman pasti nge dengan apa yang saya jelasin di teori ini, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini kita akan bahas problem 6 dari modul lab akuntansi lanjutan 2-nya. Pada 1 Januari, si Pipico ini membeli 262.500 lembar saham punya Sisiko. Di mana Pipico ini mengeluarkan uang sebesar 4.875.000. Kemudian disajikan data terkait dengan equity punya Sisiko, di mana ada saham istimewa, kemudian ada saham biasa atau ordinary share, kemudian ada contributed capital, lalu yang keempat ada treasury share. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu info dulu di awal bahwa kalau misalkan nanti di soal ulangan teman-teman kebetulan di dalam laporan keuangannya itu ada treasury share, maka kita bakal melakukan perhitungan khusus ya teman-teman ya, karena nanti ya sesuai dengan yang kalian pelajari di AD2 bahwa outstanding share ya kita perlu di dalam perhitungan saham kan si outstanding share teman-teman ya. Berarti nanti kalau teman-teman mau ngitung outstanding share dan kebetulan diketahui ada treasury share, maka nanti untuk mencari nilai outstandingnya adalah si issued-nya bakal kita kurangin dengan si treasury. Jadi si treasury share ini intinya kalau misalkan ada di soal ulangan nanti ini bakal jadi pengurang, karena biasanya nilai saham biasa yang tertera di laporan keuangan itu adalah nilai issue teman-teman. Makanya kita perlu cari dulu si outstanding-nya. Kemudian ada laba ditahan dan beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan pertama adalah bahwa karena milik Sisiko itu dicatat terlalu rendah, maka nanti untuk yang keterangan-keterangan seperti terlalu rendah atau terlalu tinggi ini bakal kita gunakan pada saat untuk perhitungan CD schedule, serta pada saat nanti kita mengalokasikan difference-nya. Seperti itu. Kemudian dikasih tahu juga di poin 23 masih sama terkait dengan under value sama over value dari asetnya. Lalu di poin keempat dia bilang bahwa ada nilai wajar dari goodwill-nya. Berarti nanti goodwill-nya ini bakal kita lakukan impairment atau tidak ya, tergantung kondisi di jawaban kita nanti. Kalau misalkan ternyata lebih rendah nilai wajar goodwill ya, maka kita bakal melakukan yang namanya impairment. Kemudian Sisiko kemudian dikasih tahu bahwa melakukan pembagian dividen sebesar 200.000 setiap tahun dan dikasih tahu terkait dengan net income baik si parent maupun si subsidiary-nya. Lalu teman-teman diminta untuk membuat jurnal eliminasi tahun 2022 dan 2021 serta hitunglah controlling interest dan non controlling interest tahun 2023. Oke. Kita langsung mulai aja dengan menggunakan metode cost teman-teman ya, sesuai dengan petunjuk soal. Teman-teman, mengingat saya ulangi lagi untuk cost method seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa cost method itu dia tidak mengupdate nilai investment in S-nya dari waktu ke waktu teman-teman. Jadi si parent tidak mengupdate terus si investment in S-nya. Sehingga pada saat kita membuat elimination entries pada tahun 2022, maka yang pertama kali perlu teman-teman buat adalah terkait dengan jurnal reciprocity atau reciprocity entry. Di mana pada hakikatnya ya, si reciprocity entry ini untuk mengakui selisih
return earnings dari tanggal pembuatan jurnal eliminasi dengan tanggal pertama kali si parent melakukan akuisisi. Nah, itu yang perlu harus teman-teman ingat. Kalau reciprocity itu mengakui selisih pendapatan. Ya. Nah, sekarang kita bakal mulai membuat jurnalnya. Untuk reciprocity entry, ya seperti biasa jurnalnya adalah investment in S pada beginning RA strip P. Oke. Nah, untuk angkanya, ingat reciprocity entry ini adalah kita bandingkan selisih pendapatan pada saat kita buat tanggal elimination entries dengan pada saat kita akuisisi si Pipico-nya. Maka teman-teman perlu cari dulu yang namanya itu RE pada saat tanggal si akuisisi. Ya. Nah, elimination entries ini di sini dibuat pada awal tahun 2022 sehingga pada saat kita buat elimination entries pada tanggal ini, maka teman-teman perlu tahu dulu nih berapa RE di akhir tahun 2021. Ya. Nah, untuk mencari RE ini, maka teman-teman perlu melihat data dari net income, ya, karena dia bilang data yang tersedia untuk net income-nya ini belum termasuk dengan dividen, maka teman-teman perlu trace dulu berapa nilai RE di akhir tahunnya. Nah, RE di akhir tahun ya si Sisiko ini adalah teman-teman tambahin ya jumlah laba ditahan awalnya. Ya, ini kan laba ditahan awal pada saat 1 Januari ya teman-teman ya. Ya, laba pada saat 1 Januari. Teman-teman tambahin dengan nilai net income-nya ya. Teman-teman tambahin dengan nilai net income-nya berarti 800.000. Kita tambah dengan 1.500.000. Ya, kemudian kita kurangin dengan dividen setiap tahunnya, di mana dia bilang si subsidiary-nya ini selalu membagikan dividen sebesar 200.000 setiap tahunnya kepada pemegang sahamnya. Maka kita akan dapat nilai RE di akhir tahun 2021 itu sebesar 2.100.000. Jadi kita trace sesuai dengan perhitungan RE seperti biasa. Nah, setelah dapat perhitungan RE di akhir tahun 2021, maka baru nih teman-teman bisa mengisi angka di jurnal reciprocity. Ya. Ingat konteksnya, jurnal reciprocity mengakui selisih pendapatan, ya, selisih RE. Maka kita kurangin RE di akhir tahun 2021 ya. Kita kurangin dengan berapa RE ya, berapa RE di tahun pada saat dia mulai mengakuisisi, kemudian dikalikan dengan persentase. Nah, kebetulan persentasenya ini belum kita ketahui teman-teman, karena tadi di soal cuma disediakan data terkait dengan equity dari si subsidiary-nya, maka kita cari dulu. Oke, nah untuk outstanding common stock ya, yang kita perlukan sebenarnya outstanding ya teman-teman, karena kepemilikan kita itu berdasarkan outstanding share ya, kepemilikan atas subsidiary itu berdasarkan outstanding share. Maka teman-teman lihat di sini yang disajikan adalah terkait dengan saham biasa. Nah, saham biasa di sini ya. Saham biasa di sini itu terkait dengan issue teman-teman ya. Jadi ini data untuk issued ordinary. Issued ordinary. Nah, ini ya tidak boleh kita langsung masukkan ke dalam perhitungan. Misalkan 2625 kita bagi dengan 3750 dibagi 10 itu nggak boleh karena masih terdapat yang namanya treasury share teman-teman. Ya. Nah, maka untuk mencari outstanding-nya adalah teman-teman coba kurangin dulu ya, teman-teman kurangin dulu. Berarti kan 3.750.000 dibagi dengan 10, maka teman-teman bakal dapat total issued share-nya. Ya, teman-teman bakal dapat total issued share-nya. Nah, issued share-nya ini harus teman-teman kurangin dengan berapa banyak lembar treasury share. Karena rumus untuk menghitung outstanding shares itu adalah teman-teman selisihkan antara issued dengan si treasury-nya. Gitu. Maka teman-teman kurangin dengan 150.000 dibagi dengan 6 sesuai dengan harga per lembar si treasury share-nya, teman-teman. Seperti itu. Maka teman-teman bakal mendapatkan nilai outstanding share sebanyak 350.000 lembar. Oke. Lalu setelah dapat nilai outstanding share-nya, maka baru nih teman-teman bisa menghitung kepemilikan karena basis dari persentase kepemilikan parent atau subsidiary itu adalah berdasarkan outstanding. Maka teman-teman bagi nih, berarti yang dibeli oleh parent yaitu 262.500 kita bagi dengan 350.000. Maka dapat persentasenya adalah sebesar
75%. Nah, setelah dapat baru kita lanjut lagi ke si reciprocity-nya. Ya. Maka untuk nilai reciprocity-nya adalah teman-teman kurangin ya, berarti 2.100.000 yang merupakan laba di akhir tahun 2021. Teman-teman kurangin ya, teman-teman kurangin dengan laba di awal periode yaitu sebesar 800.000 ya, 800.000. Kemudian teman-teman kurangin dengan persentase kepemilikan teman-teman kurangin. Teman-teman kalikan dengan persentase kepemilikan si parent atas si subsidiary-nya. Sehingga teman-teman bakal dapat nilai investment in S sebesar 975.000. Ya. Jadi reciprocity harus dibuat secara konsisten teman-teman karena kita menggunakan metode cost di mana pada saat kita menggunakan metode cost maka kita tidak mengupdate nilai si investment in S-nya setiap periode setiap terjadi transaksi sehingga kita perlu jurnal reciprocity. Oke. Lanjut, setelah membuat jurnal reciprocity, maka langkah-langkah yang teman-teman lakukan adalah membuat jurnal terkait dengan net income. Jadi sebenarnya jurnalnya ini masih mirip-mirip teman-teman dengan yang ada di pertemuan sebelumnya, di mana setelah reciprocity kita buat net income, kemudian pengakuan dividen, baru kemudian kita eliminasi si investmentnya. Karena di soal ini dia langsung minta gimana jurnal eliminasinya. Beda kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman masih disuruh membuat untuk jurnal pada saat teman-teman mengakuisisi si parent-nya. Mengakuisisi si subsidiary-nya. Oke. Nah, teman-teman, dalam cost method, kita tidak mengupdate nilai investment in S-nya dari waktu ke waktu. Sehingga pada saat si subsidiary mengakui adanya net income, maka si parent dalam menggunakan cost method tidak perlu mengakui adanya kenaikan investasi. Ya. Maka jurnal untuk net income itu adalah no entry, teman-teman. Ini sama seperti pada saat kalian ngerjain soal AD2. Kalau misalkan kalian menggunakan si equity method. Ya, jadi kita tidak cost method. Ya, sorry. Pada saat teman-teman menggunakan cost method, maka teman-teman tidak mengupdate nilai investasinya. Kemudian lanjut, ya. Berikutnya adalah terkait dengan jurnal untuk mengeliminasi pengakuan dividen. Ya. Kalau di pertemuan kemarin kan pada saat kalian mengakui adanya dividen dengan menggunakan metode cost, maka jurnalnya adalah cash pada dividen income. Nah, kalau teman-teman eliminasi, berarti kan dividen income-nya kan harus kita hilangin ya. Makanya dividen income-nya kita masukin di sebelah debit. Dan akun temennya adalah dividen declare. Oke. Nah, sekarang untuk nilainya gimana nih? Untuk nilainya, teman-teman cukup kalikan nilai dividen yang konsisten dibagikan oleh Sisiko setiap tahunnya yaitu sebesar 200.000, berarti 200.000 kita kalikan dengan persentase ya kepemilikan parent karena besarnya dividen yang bakal diterima si Pipico ini adalah sebesar berapa persentase kepemilikan dia atas si Sisiko, teman-teman. Maka kita kalikan dengan 75%. Lalu jurnal berikutnya adalah kita bakal mengeliminasi si investmentnya. Oke, nah sebelum kita melakukan eliminasi terhadap investment, maka walaupun di soal nggak ada ya teman-teman ya, walaupun di soal nggak ada, maka teman-teman langsung saja membuat CAD schedule, langsung membuat yang namanya CAD schedule. Jadi kita buat dulu CAD schedule-nya. Oke, ini saya taruh ke sebelah kiri dulu ya, supaya soalnya langsung kelihatan. Oke, kita buat dulu CAD schedule-nya. Teman-teman, di soal ini kebetulan untuk impact value-nya nggak sulit ya teman-teman ya, karena di soal dia langsung bilang nih bahwa si Pipico hanya mengeluarkan uang tunai sebesar $4.875.000. Maka untuk nilai impact value-nya teman-teman langsung kopas saja nilainya sebesar 4.875.000. Lalu kepemilikan atas PP ke sisi kan sebesar 75%. Maka untuk mencari total dari impact value-nya adalah teman-teman bagi aja nih. Berarti 4875 kita bagi dengan 75%. Sehingga dapat total dari si impact value-nya adalah sebesar 6.500.000. Kemudian untuk nilai NCI-nya berarti tinggal kita selisin aja nih. Berarti 6.500.000 kita kurangin dengan 4875. Oke. Kita lanjut. Kemudian untuk book value of equity ya. Nah, teman-teman lihat data dari soalnya ya, di mana untuk common stock yang dimiliki oleh si
Sisiko adalah sebesar 3.750.000, tinggal dikopas saja. OCC-nya sebesar 250.000, return annex-nya itu sebesar 800.000 sesuai dengan di soal, dan nilai treasury share-nya itu sebesar minus 150.000. Minus kenapa teman-teman? Karena minus itu karena si treasury share pada hakikatnya adalah dia bakal mengurangi nilai si saham biasanya. Nah, ini kita minusin pada saat menghitung book value of equity-nya. Ini sama kayak prinsip di AD2. Kemudian untuk nilai parent sama si NCI ini tinggal dikalikan aja sesuai dengan persentase kepemilikan, berarti 3750 dikali dengan 75% dan seterusnya. Tinggal diikutin aja polanya. Sama juga untuk NCI-nya berarti 3750 kita kalikan dengan 25% atau kita selisihin antara nilai total dengan nilai proporsi si parents-nya. Lalu setelah dapat nilainya ini, maka kita lanjut untuk menghitung difference between IV dan BV. Nah, ini teman-teman tinggal selisihin aja. Berarti kan kalau misalkan difference ini kita selalu bandingkan nih, berapa implied value dengan berapa si book value-nya. Maka teman-teman kurangin implied value, kita kurangin dengan total dari book value of equity-nya. Sehingga dapat difference-nya itu sebesar 1.850.000. Berarti kalau nilai nilai hasil akhirnya itu positif, berarti nilai yang kita keluarkan atau implied value-nya si parent ya atau harga yang kita bayarkan itu lebih besar daripada book value of equity-nya, sehingga terjadi difference yang positif. Nah, difference yang positif ini teman-teman harus teman-teman alokasikan ke masing-masing aset yang tertera di soal. Ya, karena kebetulan di dalam soal alokasi difference dan depresiasi difference ini pasti bakal biasanya di soalnya terdapat keterangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini kita akan breakdown satu persatu. Dia bilang bahwa untuk poin 1 si tanah milik Sisiko itu cost-nya sebesar 5.250 ternyata dinilai terlalu rendah. Ya, dinilai terlalu rendah 20% dari book value-nya. Berarti kan awalnya kan dia bilang ini terlalu rendah ya teman-teman ya, terlalu rendah. Maka misi kita adalah kita akan coba untuk menaikkan. Yang kita akan mencoba untuk menaikkan nilai si tanahnya ini. Ya, kita akan mencoba menaikkan. Maka kita akan naikkan. Nah, untuk menaikkan nilainya ini berarti nilai apa? Berarti nilai si difference-nya ini, logikanya gini teman-teman, logikanya gini. Kalau misalkan kita ingin menaikkan nilai si tanahnya ini, otomatis kalau kita menaikkan tanah, posisinya seolah-olah seperti kita untung ya teman-teman ya, karena kita menaikkan nilai suatu aset, maka posisi kita seolah-olah untung. Sedangkan difference di sini konteksnya itu rugi teman-teman, karena yang kita bayarkan itu lebih besar daripada yang kita dapatkan, nilainya lebih kecil teman-teman yang kita dapetin, sehingga konteksnya kita rugi. Nah, rugi ketemu dengan untung itu konteksnya akan saling offset atau saling mengurangi teman-teman, sehingga kalau misalkan nanti di soal terdapat keterangan terlalu rendah ya atau perlu dinaikkan atau perlu ditinggikan nilainya, maka nilai si under value ini bakal mengurangi nilai si difference-nya. Ya, bakal mengurangi nilai difference dalam konteks difference-nya ini mengalami rugi teman-teman kayak gitu. Maka nilainya ini teman-teman minusin berarti minus 5.250.000 teman-teman kalikan dengan 20%. Ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih bingung saya jelasin sekali lagi. Ini kan si nilai tanahnya kan terlalu rendah ya teman-teman ya. Maka kita bakal menaikkan nilai si tanah tersebut supaya nanti hasilnya sesuai dengan si fair value-nya. Tapi di dalam perhitungan CD schedule kita ini yang difference ini ternyata difference-nya ini timbul karena kita bayar angka yang lebih gede teman-teman daripada nilai si book value of equity-nya, sehingga kita seolah-olah mengalami kerugian. Maka rugi ketemu dengan untung, ya ini kan sebenarnya untung ya teman-teman konteksnya. Rugi ketemu dengan untung, maka nilainya bakal saling mengurangi. Makanya nilai under value of land ini bakal mengurangi nilai si difference-nya atau bakal mengurangi nilai si selisihnya. Begitu pula untuk yang vehicle, di mana dibilang untuk vehicle-nya kendaraan yang memiliki nilai buku sebesar 800.000 dan telah diperoleh sejak awal tahun 2019 itu disusunkan metode gas turun 10 tahun. Dan dia bilang bahwa ternyata kendaraan tersebut memiliki nilai wajar
25% lebih tinggi daripada book value-nya. Artinya book value-nya itu terlalu rendah, teman-teman. Nah, book value yang terlalu rendah ini, maka akan teman-teman naikkan nilainya. Ya. Maka akan teman-teman naikkan nilainya. Maka keterangannya terlalu rendah, maka bakal coba kita naikkan. Karena kita mencoba menaikkan nilai suatu aset, maka kita seolah-olah seperti untung, teman-teman. Nah, untungnya ini, karena di sini konteksnya difference-nya tadi rugi, maka ini akan saling mengurangi, akan saling meng-offset, sehingga nilai si under value-nya ini, nilainya adalah sebesar minus, ya, minus, kita minusin karena tadi nilainya saling meng-offset, minus dikali dengan 800.000, dikali dengan nilai persentasenya yaitu sebesar 25%, sehingga nilainya adalah sebesar minus 200.000. Lalu kita lihat untuk poin ketiga terkait dengan buildingnya, di mana si building itu dinilai terlalu tinggi, 350.000 dari fair value-nya. Bangunan disusutkan dengan metode saldo turun ganda selama 8 tahun dan baru dimiliki pada 30 Desember. Oke, di sini kita lihat bangunannya itu dinilai terlalu tinggi, teman-teman, ya. Terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi. Maka misi kita adalah kita bakal coba menurunkan, ya, kita bakal coba menurunkan nilai si building. Nah, kalau kita menurunkan nilai suatu aset, maka logikanya kita seperti rugi, ya teman-teman, ya, karena nilai barang kita itu ternyata tidak dihargai seperti itu lagi di pasaran, maka kita mengalami rugi. Nah, karena konteksnya si difference ini di soal di perhitungan kita ini rugi, teman-teman. Ini kan konteksnya rugi, ya. Nanti gak usah jelasin apa rugi. Konteksnya rugi. Maka nilai si over value-nya ini bakal menjadi penambah karena rugi ketemu rugi, teman-teman, sehingga nilainya bakal bertambah. Nah, bertambahnya sebesar 350.000 sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya karena kebetulan sudah dikasih tahu. Maka teman-teman tinggal sama aja dari difference kemudian ditambah dikurang dengan under value ditambah dengan over value, maka dapat nilai balance-nya itu sebesar 950.000. Nah, nilai 950.000 ini kemudian kan tidak ada terjadi under atau over lagi, ya teman-teman, ya, maka sisanya akan teman-teman alokasikan ke yang namanya goodwill. Jadi ini konteksnya sama dengan yang teman-teman temuin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kalau misalkan masih tersisa, ya, kemudian kalau masih tersisa maka sisanya bakal dialokasikan ke goodwill. Nah, konteksnya sama dengan pada saat teman-teman ngerjain soal ini, di mana sisanya itu bakal teman-teman masukin ke goodwill, tinggal dikopas saja nilainya sebesar 950.000. Maka balance-nya adalah 0 pada saat teman-teman kurangin, karena nilainya di copy sama persis. Gitu. Oke, setelah ngerjain CAD schedule, maka langkah berikutnya baru nih kita akan mengeliminasi si investmentnya. Nah, untuk mengeliminasi investment, jurnalnya masih mirip-mirip, ya, dengan pertemuan sebelumnya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka jurnalnya adalah coming stock, kemudian OCC, internal earnings, ya. Kemudian jangan lupa masukin ada akun difference, ya, karena difference di sini posisinya seolah-olah seperti rugi karena kita bayar nilai yang lebih tinggi, maka masukin difference di debit. Kemudian untuk akun treasury share, ini kan kontra dari equity, ya teman-teman, ya, berarti saldo normalnya itu ada di debit. Sehingga pada saat teman-teman mencatat si treasury share-nya ini, maka treasury share-nya akan teman-teman eliminasi dengan kebalikan saldo normalnya di sisi kredit. Lalu jangan lupa ada akun lainnya yaitu investment in S pada controlling interest, ya, non controlling interest atau NCI. Untuk nilai common stock, ya, dan OCC itu teman-teman nilainya langsung copy sama persis, nilainya sebesar 3750 dan 250. Nah, untuk RE-nya teman-teman tidak boleh lagi nih ambil nilai yang 800.000. Nah, ini yang harus teman-teman kasih catatan, ya. Yang untuk nilai RE-nya itu teman-teman tidak boleh lagi ambil nilai sebesar 800.000. Karena nilai CRE ini sudah teman-teman update di transaksi reciprocity tadi. Ya, sudah diupdate di transaksi reciprocity. Makanya untuk nilai RE, ya, RE yang ada di soal ini teman-teman ambil dari transaksi yang ada di ini, yang saya tulis di bawah ini. Ambil transaksi yang pertama, ya, teman-teman ambil nilai RE akhirnya adalah sebesar 2.100.000. Ya. Karena kita udah update, makanya kita untuk nilai RE-nya ini tidak boleh kita masukkan lagi yang 800, karena 800 ini kan terjadi pada saat tanggal akuisisi, teman-teman. Sedangkan
waktu sudah berjalan dan ini kita berada di akhir tahun 2021. Ya, di akhir tahun 2021. Makanya kita nggak boleh akun yang 800.000 ini lagi. Kemudian untuk akun difference-nya, persis seperti biasa yang saya jelasin di kelas, kalau difference teman-teman jangan takut, langsung kopas aja dari CD schedule-nya. Bahkan sampai nanti-nanti pun akun difference ini nggak bakal mengalami perubahan. Jadi teman-teman ribet ngitung di CD schedule, kemudian di setelah next-nya, kalau ada akun difference tinggal dikopas saja. Kemudian untuk treasury share nilainya sebesar 150.000 di sebelah kredit. Nah, lalu berikutnya akun investment in S sama NCI. Untuk akun investment in S sama NCI, ini tidak boleh kita langsung ambil yang investment in S-nya 4875, itu nggak boleh teman-teman, karena nilai 4875 ini pada saat tanggal akuisisi, yaitu 1 Januari 2021. Sedangkan kita sekarang udah di awal tahun 2022. Ya, makanya kita nggak boleh lagi akuin 4875 karena terjadi perubahan RE. Ya, terjadi perubahan RE yang semula 800.000 jadi 2.100.000. Maka hitungannya persis yang kayak kemarin saya jelasin untuk after acquisition, di mana untuk akun investment in S-nya kita masukin 4.875.000. Kemudian kita tambahin dengan perubahannya, ya kita tambahin dengan perubahannya, di mana perubahan RE-nya ini berarti teman-teman kurangin, ya teman-teman kurangin 2.100.000 dikurangin dengan 800.000. Kemudian kita kalikan dengan persentase si parents-nya, yaitu sebesar 75%, teman-teman. Ya, ini persis kayak yang saya jelasin di pertemuan sebelumnya. Berarti kita tambahin, ya antara parents dengan perubahan si RE-nya, lalu jangan lupa dikali dengan proporsi si parent. Sehingga dapat untuk nilai investment in S-nya sebesar 5.850.000. Kemudian untuk non-controlling interest-nya, polanya juga sama. Tidak boleh ngambil yang 1625, karena ini per 1 Januari 2021. Sehingga nilai NCI-nya itu kita tambahin, ya nilai 1625 ini, kita tambahin dengan perubahan CRE-nya, ya. Kita tambahin dengan perubahan CRE-nya, berarti 2.100.000 kita kurangin dengan 800.000. Kemudian teman-teman kalikan dengan 25% yang merupakan proporsi si NCI-nya. Maka dapat nilai NCI-nya sebesar 1.950.000. Kita lanjut untuk yang soal jurnal berikutnya terkait dengan alokasi. Nah, sebenarnya saya bilang tadi teman-teman kalau udah buat CD schedule sebenarnya untuk angka-angka berikutnya yang jurnal 4 dan jurnal 5 teman-teman nggak perlu pusing lagi karena angkanya sebenarnya tinggal comot-comot doang. Nah, di sini untuk mengalokasikan difference-nya ini kan tadi kan terjadi beberapa hal ya teman-teman ya. Pertama ada under value of land, under value of vehicle, over value of building, dan tadi juga sempat dialokasikan ke goodwill juga. Maka untuk jurnalnya kan misi pertama kita kan adalah untuk menaikkan nilai silen ya teman-teman ya. Kita akan menaikkan nilai silen karena nilai silen ini kebetulan mengalami under value. Nah, nilainya teman-teman naikkan, maka teman-teman bakal jurnal berarti land ya. Landnya kan naik berarti nilainya kita debitin. Vehicle juga sama karena si vehicle mengalami kenaikan, maka vehicle-nya kita naikkan di sebelah debit. Kemudian muncul akun goodwill ya, karena kan masih ada tersisa balance dan balance-nya itu kita alokasi ke goodwill, maka bertambah goodwill. Ada goodwill di sebelah debit. Dan akun difference-nya ini bakal kita offset, bakal kita hapus, maka akun difference-nya kita masukin di sebelah kredit. Dan jangan lupa untuk akun building-nya itu kan mengalami over value ya teman-teman ya, berarti nilainya bakal kita turunkan sehingga nilai building-nya itu kita taruh di sisi kredit. Jadi jurnalnya seperti ini. Kemudian untuk angkanya gimana? Untuk angkanya, berarti teman-teman tinggal ambil aja nih yang ada di sini. Berarti under value of land sebesar 1.050.000, under value of vehicle sebesar 200.000, kemudian goodwill-nya sebesar 950.000, difference-nya 1.850. Ingat kalau difference jangan sampai beda angkanya karena pasti sama kalau difference itu, dan untuk building-nya itu sebesar 350.000. Gitu untuk jurnal allocation-nya. Tinggal comot-comot dari CD schedule aja. Gitu. Kemudian, nah berikutnya nih, setelah teman-teman mengalokasikan si difference-nya ini, ya, kan ini kan awalnya kan teman-teman tambahin yang nilai silennya ya. Berarti nanti antara nilai penyusutan si consolidated balance dengan nilainya si subsidiary itu bakal beda teman-teman.
itu bakal beda ya. Dalam konteksnya di sini karena si line-nya itu mengalami apa? Misalkan jangan line deh, line kan nggak disusutkan ya. Misalkan vehicle. Berarti kan saldo vehicle-nya nanti bakal lebih gede ya teman-teman ya di consolidated. Saldonya bakal lebih gede di consolidated sehingga nilai si vehicle ini penyusutan di consolidated-nya itu pasti akan lebih gede ya. Nilai penyusutan vehicle itu pasti akan lebih besar daripada yang tercatat di subsidiary-nya. Pasti akan terjadi seperti ini. Sehingga kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian, teman-teman. Kita perlu buat penyesuaian untuk si vehicle yang under value ini. Nah, teman-teman, kebetulan juga, ini sudah lewat 1 tahun ya teman-teman ya. Sudah lewat 1 tahun dari tanggal akuisisi ke tanggal pada saat kita buat elimination entries ini, yaitu di awal tahun berikutnya. Sehingga kita perlu buat jurnal yang pertama, teman-teman. Jurnal yang pertama yaitu untuk mengakui selisih ya, kita untuk mengakui selisih penyusutan di tahun 2021-nya ya. Nah, jurnalnya kurang lebih seperti ini, beginning RE, NCI pada vehicle ya. Nah, kenapa vehicle-nya dikredit? Logikanya gini teman-teman. Kan pada saat kita mencatat vehicle naik sebesar 200.000, ini kan sebenarnya transaksi antara si parent ya, dengan si subsidiary-nya. Nah, ini tidak boleh kita akui teman-teman dalam transaksi biasa. Makanya kita buat jurnal eliminasi untuk si vehicle yang under value ini. Nah, untuk nilainya gimana? Ya, untuk nilainya berarti teman-teman tinggal lihat aja nih keterangan yang ada di poin kedua, di mana dia bilang memiliki nilai buku awalnya sebesar 800.000. Kemudian mengalami kenaikannya sebesar 200.000. Kalau teman-teman lihat di PPT saya yang di teori tadi, ya, untuk mencari angka dalam penyesuaian si under value atau over value ini, kita hanya melihat terhitung sejak tanggal akuisisi, ya, sampai si asetnya dihentikan, teman-teman, sampai akhir estimasi si nilai asetnya. Sehingga untuk si penyusutannya itu, teman-teman kalikan minus 200.000 ya, minus 200.000 karena kan kalau di dalam ini ya tabelnya kan tadi kan minus 200 ya, maka kalau teman-teman kasih minus lagi dia jadi positif. Berarti 200.000 teman-teman akan bagi dengan 8. Kenapa? Karena gini, dia kan sudah memiliki asetnya itu dari awal tahun 2019 ya, dari awal tahun 2019 sampai ke tahun 1 Januari 2021 itu sebenarnya sudah berjalan selama 2 tahun ya teman-teman ya. Ini sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, maka sisa umur si vehicle ini adalah selama 8 tahun. Karena in total dia bakal punya jangka waktu selama 10 tahun. Makanya teman-teman bagi dari 200.000 yang merupakan selisihnya, teman-teman bagi dengan 8. Karena jangka waktunya dari tanggal akuisisi, yaitu tanggal 1 Januari sampai ke si vehicle-nya ini kira-kira diberhentikan, yaitu masih tersisa 8 tahun lagi. Makanya kita bagi 8. Ya. Ini yang sedikit menjadi jebakan kalau teman-teman ngerjain under value atau over value ini. Yang diperhatikan adalah dari tanggal akuisisi sampai tanggal si vehicle-nya ini diberhentikan. Kayak gitu. Nah, untuk nilainya gimana teman-teman? Untuk nilainya. Nah, ini kebetulan metodenya garis lurus ya teman-teman ya. Berarti cara nyarinya tinggal kita bagi rata aja. Kita bagi dengan 8. Tidak ada perhitungan yang aneh-aneh karena ini di soalnya metodenya garis lurus. Nah, kemudian untuk nilai ininya gimana teman-teman? Untuk nilai beginning RE sama non-controlling. Sebenarnya nilai beginning RE dan nilai non-controlling ini sebenarnya posisinya sebagai pengganti si depreciation expense. Jadi dua akun ini sebagai pengganti si depreciation expense. Karena ini sudah kita buat jurnal eliminasinya di awal tahun berikutnya, berarti teman-teman gak boleh lagi nih akuin jurnalnya depreciation expense pada vehicle, tapi kita ubah menjadi akun return earnings. Kalau itu seperti teman-teman pelajari di AD2, makanya jurnalnya beginning RE pada NCI. Nah, untuk angkanya, berarti kita langsung kalikan aja ya. Angka vehicle yang kita kurangin, angka penyusutan vehicle-nya, kita bakal kalikan dengan nilai proporsi si parent, yaitu sebesar 75%. Maka 25.000 kita kalikan dengan 75% hasilnya sebesar
18.750. Lalu untuk non-controlling interest-nya sebesar 6.250 yang tinggal dikurangin atau kita kalikan dengan proposisi NCI-nya sebesar 25%. Nah, ini untuk penyusutan yang terjadi sebelum tahun 2021 ya, yang terjadi selama tahun 2021. Sorry, ini untuk penyusutan selama tahun 2021. Saya kasih di sini labelnya 2021. Nah, untuk penyusutan di tahun 2022-nya gimana, teman-teman? Ya. Nah, untuk penyusutan di tahun 2022-nya ya, maka teman-teman akan lakuin ini asumsi sudah di akhir tahun ya, teman-teman ya. Karena di sini kebetulan kita buat journal elimination entries-nya full dari awal sampai akhir tahun. Maka di akhir tahunnya kita bakal mengakui jurnalnya seperti biasa, teman-teman, yaitu depreciation expense pada vehicle. Ya, jurnalnya depreciation expense pada vehicle. Nah, untuk angka depreciation-nya gimana? Berarti untuk angka depreciation-nya seperti biasa untuk garis lurus berarti penyusutan setiap tahun itu bakal sama. Maka selisihnya yaitu 200.000 ya, bakal teman-teman kalikan dengan bakal teman-teman bagi 200.000 bakal teman-teman bagi dengan sisa umurnya yaitu selama 8 tahun, sehingga untuk angkanya persis seperti yang di jurnalnya di atas yaitu sebesar 25.000. Ini untuk akhir tahun 2022 gitu. Karena kita buat jurnalnya ini nggak hanya pada saat tanggal 1 Januari tapi sepanjang tahun, teman-teman. Makanya kita akan hapus di awal sama kita akuin untuk yang akhir tahunnya. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu terkait dengan building over value. Prinsipnya masih sama, teman-teman, dengan yang ada di vehicle tadi ya. Prinsipnya masih sama, di mana kita bakal eliminasi penyusutan si building di tahun-tahun sebelumnya yang terhitung dari tanggal akuisisi sampai di awal 1 Januari 2022-nya. Dan kita bakal buat jurnal penyesuaian pada saat akhir tahunnya. Di mana untuk jurnal awal tahun ya, kan building itu kan tadi gini ya, teman-teman ya. Building tadi dia kan mengalami over value ya, berarti nilainya kan kita turunin ya, teman-teman ya, nilainya kita turunin, sehingga penyusutan si building itu bakal lebih kecil daripada si subsidiary-nya, itu bakal lebih kecil, sehingga untuk jurnalnya kita debitin si building ya, berarti jurnalnya sebenarnya polanya kebalikan, teman-teman, dari jurnal si over. Ini sebenarnya jurnal kebalikan dari si under value tadi. Dimana kan kalau pada saat kita menjurnal under value, maka vehicle-nya bakal kita kreditin. Karena ini prinsipnya eliminasi, teman-teman. Kita hapus lagi nih. Yang sebelumnya kita tambahin, kita hapus lagi. Sama juga tadi, kayak building prinsipnya. Yang sebelumnya kita kurangin, kita tambahin lagi. Karena ini transaksi antara si parent dengan si subsidiary-nya. Gitu. Sehingga untuk nilai building-nya ini, berarti perhitungannya teman-teman baca lagi sesuai dengan keterangan di soal, di mana perhitungan building-nya itu menggunakan metode saldo menurun selama 8 tahun. Ya. Nah, teman-teman lihat ya, bahwa si building-nya ini baru diperoleh perusahaan sejak 31 Desember 2020. Dan kita akuisisinya itu tanggal 1 Januari 2021, teman-teman. Berarti sinkron ya, teman-teman ya. Berarti untuk perhitungan penyusutannya masih sinkron. Artinya dari tanggal 1 Januari ini sebenarnya masih tersisa jangka waktu selama 8 tahun, teman-teman. Karena kebetulan dia perolehnya itu di akhir banget tahun di 2020. Maka kita mulai susutin di tahun 2021. Dan kebetulan di tahun 2021 ini kita awalnya kita mulai mengakuisisi si Siko. Maka sisa umurnya itu masih full selama 8 tahun. Beda kalau kayak si vehicle tadi, dia perolehnya itu udah agak lama. Makanya untuk sisa umurnya kita kurangin ya, nggak boleh lagi kita akuin selama 10 tahun sisa hidupnya. Tapi kita cari dulu. Ya. Nah, sekarang untuk menghitung penyusutan ya, perbedaan penyusutannya sebenarnya angkanya istilahnya perbedaan. Untuk menghitung perbedaan penyusutan si buildingnya ini, maka teman-teman seperti biasa ya, kalau ngitung double declining, berarti teman-teman kalikan harga perolehannya, maksudnya selisihnya ini kan sebesar 350.000, berarti 350 ya,
350, teman-teman bakal kalikan dengan 100% dibagi dengan umur ekonomis yang tersisa, yaitu selama 8 tahun, kemudian kita kali dengan 2. Sehingga nilai dari si buildingnya itu adalah sebesar $87.500. Ini yang perlu kita tambahin lagi, karena sebenarnya nilai si buildingnya ini dinilai pada saat kita eliminasi kan kita kurangin ya teman-teman, kita kurangin ya, sehingga nilainya itu bakal terlalu rendah, makanya kita tambahin lagi di debitnya. Nah, ini kan untuk transaksi tahun 2021 ya, 2021 atau berasal dari transaksi di tahun sebelumnya. Makanya kita akan coba menghitung berapa proporsi si parent dan berapa proporsi si NCI. Berarti untuk proporsi parent kita kalikan dengan 75% sesuai dengan proporsi parent, dan untuk NCI-nya kita kali dengan 25%. Atau kalau mau diselisihin untuk hitung NCI juga bisa, teman-teman. Kemudian untuk depreciation expense di tahun yang bersangkutan. Nah, untuk depreciation expense di tahun yang bersangkutan, maka teman-teman masukin jurnalnya seperti biasa ya, karena antara under dengan over nggak ada perbedaan selama itu mengakui penyusutan, maka jurnalnya adalah depreciation building pada depreciation expense. Polanya persis ya antara under value dengan building, dimana kalau misalkan si under value kita bakal kurangin nilai si variable-nya, sedangkan untuk over value polanya masih sama, yaitu kita tambahin si nilai si asetnya. Untuk nilainya berarti kita masukin ya, kan ini kan penyusutan di awal ya teman-teman ya, penyusutan di awal terhitung dari awal akuisisi sampai akhir tahun 2021. Ya, kalau metodenya double declining, teman-teman pasti ingat ya, di mana basisnya itu bukan dari harga perolehan, tapi basisnya itu dari book value. Sehingga nilai selisih sebesar 350 ini, ya, nilai selisih 350 ini sebenarnya sudah berkurang karena teman-teman sebelumnya sudah sempat membuat pengurangan terkait nilai si buildingnya ini sebesar 87.500. Maka basis perhitungan penyusutan di tahun ya, di akhir tahun 2021, berarti untuk awal tahun 2022 ya teman-teman ya. Berarti untuk awal tahun 2022, maka nilainya adalah berarti nilai 350.000 ya. Nilai 350.000 akan teman-teman kurangin dengan nilai si penyusutan si buildingnya, yaitu sebesar 87.500, sehingga teman-teman dapat book value-nya. Lalu setelah dapat book value-nya, teman-teman seperti biasa kalikan dengan persentasenya, di mana 100 dibagi dengan sisa umur ekonomisnya ya. Kemudian kita kalikan dengan 2. Maka dapat nilai buildingnya itu adalah sebesar 65.625. Ya. Ini kan semula nilainya kan kita kreditin karena nilainya itu under value. Over value. Kan nilainya over value, maka kita kreditin. Kemudian kita eliminasi, kita balikin lagi nilainya, sehingga nilainya adalah building pada depreciation expense, nilainya sebesar 65.625. Lalu berikutnya kita lanjut untuk yang impairment of goodwill, teman-teman. Ya. Nah, untuk impairment of goodwill, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan yang pertama kali banget ya, pada saat kita masuk kelas lab advance, saya sempat jelasin bahwa impairment of goodwill itu terjadi jika terjadi indikasi penurunan harga ya. Jika terjadi indikasi penurunan harga, di mana indikasi penurunan harga itu adalah nilai tercatat lebih besar daripada harga pasarnya. Itu nggak boleh teman-teman. Secara akuntansi kita harus sesuaikan nilainya mengikuti harga pasar. Nah, kita lihat bahwa ya goodwill kita itu nilainya sebesar 950.000 di awal akuisisi ya. Pada saat awal akuisisi kan belum ada impairment ya teman-teman ya. Pada awal akuisisi kita belum melakukan ada impairment, nilainya 950 ya. Kemudian sekarang berjalan di awal tahun 2022 ya, di tahun 2022, di mana di tahun 2022 si goodwill-nya ini dinilai sebesar 900.000 ya. Kita catat 950, kemudian di pasaran ternyata 900.000 doang. Maka ini terjadi indikasi penurunan nilai, teman-teman. Terjadi indikasi penurunan nilai, sehingga ya kalau terjadi penurunan nilai, jurnalnya adalah loss on impairment pada goodwill, karena nilai kita akan gini logikanya, kita punya barang itu 950 di catatan kita, tapi ternyata di pasaran cuman diakui hanya sebesar 900.000, makanya kita tidak perlu istilahnya
kita perlu istilahnya itu menyesuaikan nilainya. Kita nggak boleh lagi ngakuin 950, tapi kita harus ikutin kemauan pasar, nilainya itu sebesar 900.000. Makanya terjadi impairment di sini, teman-teman. Nah, untuk nilai impairment-nya berarti 950.000 ya, 950 itu teman-teman kurangin dengan harga pasarnya yaitu sebesar 900.000, sehingga terdapat rugi penurunan nilai sebesar 50.000 dan goodwill-nya jangan lupa kita kurangin sebesar 50.000. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu saya tambahkan sebelum kita lanjut ke penyusunan tahun 2023 untuk elimination entries-nya. Seperti biasa, kalau materi elimination entries ini itu saya ingatkan lagi ya teman-temannya, ini tidak pernah diposting ya. Jadi elimination entries yang ada di sini itu tidak pernah diposting ke dalam buku si parent ataupun si buku subsidiary, teman-teman. Sehingga nanti pada saat kita membuat elimination entries di tahun 2023, apalagi terkait si difference ini, maka sebenarnya angka yang kita ambil itu kebanyakan repetisi, teman-teman. Kebanyakan repetisi atau kebanyakan itu bakal tinggal comot-comot doang dari tahun sebelumnya. Kenapa? Ya karena contohnya kayak difference. Difference itu baik itu tahun 2023, 2024 dan seterusnya itu bakal tetap sama karena prinsipnya itu si difference ini tidak pernah diposting sehingga kita tidak perlu adjust dan sebagainya lagi, teman-teman, seperti itu. Oke, itu info sebelum kita lanjut untuk di tahun 2023. Nah, sekarang kita masuk untuk jurnal reciprocity tahun 2023. Seperti biasa ya, kalau metode cost kita harus buat reciprocity. Karena kita tidak mengupdate, ya, si parent tidak mengupdate nilai investmentnya secara berkala. Maka nilai reciprocity-nya seperti biasa jurnal masih sama persis, yaitu investment in S pada beginning RA. Ya. Polanya pun sama seperti yang di awal banget tadi, maka kita perlu hitung dulu nih berapa RA di akhir tahun 2022. Kita perlu hitung dulu RA di akhir tahun 2022, di mana nanti sebenarnya ini bakal dibawa ke awal tahun 2023-nya. Ya. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya, kita kan udah tahu ya berapa RA di tahun 2021 ya. RA di akhir tahun 2021. Ya, RA akhir tahun 2021 nilainya sebesar 2.100.000. Sebesar 2.100.000. 2.100.000 bakal teman-teman tambahin dengan net income yang terjadi di tahun 2022. Nilainya sebesar 1.800.000. Setelah ditambahin dengan 1.800.000 yang merupakan nilai net income CCC, maka teman-teman kemudian bakal kurangin dengan nilai dividen yang dibagikan oleh CCC sebesar 200.000. Maka teman-teman bakal dapat nilai RE-nya sebesar 3,7 juta. Nah, ini konsep reciprocity ya. Tadi kan kalau yang di tahun ini masih enak ya teman-teman, yang tinggal dikurangin aja dengan yang tahun sebelumnya. Ini kalau prinsip reciprocity. Ya, ini kalau yang tahun kedua masih gampang karena 2 dikurang dengan 1. Itu prinsipnya. Ya. Nah, tapi kalau udah tahun ketiga, ya contohnya misalkan kayak tahun elimination interest yang 2023 ini, 3 juta yang kita kurangin dalam si jurnal reciprocity ini bukan 2,1, kita kurangin dengan 800.000, teman-teman. Bukan kayak gitu. Polanya udah beda. Tapi si 800.000-nya tetap ya. 800.000-nya tetap, tapi yang kita ganti adalah si 3.700.000 ya. Si 3.700.000 ini akan teman-teman kurangin dengan si laba pada awal periode. Ya. Reciprocity itu adalah mengakui selisih, di mana selisih yang diakui itu adalah kita kurangin antara nilai RE pada periode bersangkutan, kita kurangin dengan RE yang ada di awal periode banget. Sehingga 3,7 kita kurangin dengan 800.000. Kemudian kita kalikan dengan persentase si parents-nya yaitu sebesar 75%. Sehingga dapat nilai untuk reciprocity-nya sebesar 2.175. Ya. Ini saya kasih note saja ya teman-temannya, di mana kalau reciprocity itu kita kurangi dengan awal banget. Jangan sampai teman-teman kurangi 3,7 dikurangin dengan 2,1 karena hasilnya nanti bakal nggak sinkron, teman-teman. Kemudian untuk net income, karena di metode cost ini kita tidak mengupdate investasi, maka polanya masih sama, masih no entry juga ya untuk net income. Kemudian untuk dividen dia bilang setiap tahun angkanya rutin sebesar 200.000, tidak ada perubahan, maka jurnalnya masih sama. Ya, untuk jurnal eliminasinya yaitu dividend income pada dividend declare. Ya. Nah,
Untuk angkanya masih sama juga, berarti 200.000 ya. 200.000 dikali dengan 75%, maka hasilnya sebesar 150.000. Tinggal diikutin aja karena setiap tahun CCC selalu baginya secara rutin dengan nilai yang tetap. Kemudian untuk angka keempat, ya, untuk jurnal keempat, jurnalnya sebenarnya masih mirip juga dengan yang ada di tahun sebelumnya, ya. Common stock, OCC, RE, difference, treasury, investment, dan non-controlling interest. Jurnalnya tinggal diikutin aja sama persis. Tidak ada perbedaan. Ya. Common stock-nya pun masih sama, nilainya sebesar 3750 sesuai dengan di soal. Kemudian untuk OCC-nya sebesar 250.000, ya, OCC-nya 50 juga. Difference-nya juga tetap sebesar 1850, ya. Ingat sih difference-nya itu dari periode ke periode selalu tetap banget, teman-teman. Lalu treasury shares-nya juga tetap sebesar 150.000 karena dianggap tidak ada perubahan. Cuman yang perlu teman-teman notice adalah untuk akun-akun seperti RE, investment in S, dan non-controlling interest di tahun 2023 karena hitungannya bakal diupdate lagi, teman-teman. Ya. Nah, untuk akun RE-nya, ya, kita nggak boleh lagi ngambil akun yang 2.100.000 persis seperti yang di tahun sebelumnya, itu nggak boleh karena kita tadi pada saat hitung reciprocity kita udah update, sehingga untuk angkanya kita masukin nilainya return earnings sebesar 3,7 juta. Jadi kita ambil dari nilai yang ada di sini untuk angka RE di jurnalnya. Kemudian untuk investment in S sama non-controlling interest itu juga berubah, teman-teman. Ya, kita nggak boleh lagi pakai dari angka di tahun 2022-nya. Karena nilai ini ya kan dapatnya dari 2.100.000 dan kebetulan nilai yang ada di sini RE-nya juga berubah lagi jadi 3,7. Maka kita update lagi untuk nilai investmentnya. Caranya, teman-teman masukin nilai investment in S di tahun sebelumnya, ya. Jadi kita update-nya itu langsung mulai dari tahun awal, tahun eliminasi yang awal, ya. Kita ambil dari eliminasi tahun sebelumnya, kemudian kita tambahin, ya, dengan perubahan si RE-nya, dimana kan RE-nya kan dari 2.100.000 jadi 3,7 itu kita selisihin. Jadi 3,7 kita kurangin dengan 2,1. Kemudian dikalikan dengan 75%. Sehingga dapat nilai investment in S-nya adalah sebesar 7.050.000. Oke? Ya, saya ulang lagi. Untuk yang investment in S-nya ini itu tidak boleh ngambil persis seperti di tahun sebelumnya karena terdapat updatean untuk si return earnings-nya. Makanya kita ambil ya nilai investment in S dari eliminasi tahun sebelumnya. Kemudian kita kurangin ya, kita tambahin dengan selisih, RE tahun ini dengan RE tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 75% sehingga dapat nilai investment in S-nya sebesar 7.050.000. Kemudian untuk non-controlling interest-nya polanya juga mirip, ya sama kayak investment in S, cuman beda tempat doang, di mana NCI tahun sebelumnya teman-teman bakal tambahin dengan perubahannya RE, ya teman-teman bakal tambahin dengan perubahan RE di mana yang semula itu 2.100.000 jadi 3,7 teman-teman selisihin. Kemudian jangan lupa dikali dengan 25% yang merupakan proporsi si NCI-nya sehingga dapat nilainya sebesar 2.350.000. Nah, jurnal one pada selesai, maka kita lanjut untuk jurnal allocation-nya. Untuk jurnal allocation, ya teman-teman, seperti yang saya bilang ya, sebelum memulai elimination interest 2023 yang sebelum reciprocity tadi, saya tekankan bahwa ada beberapa jurnal dan angka yang kita akan ambil persis dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya si jurnal elimination ini tidak diposting baik di dalam buku subsidiary maupun di buku sinya subsidiary, teman-teman, sehingga beberapa angka atau jurnalnya itu bakal sama persis. Contohnya misalkan tadi kayak dividen, investment itu juga kebetulan jurnal-jurnalnya mirip. Ya, cuman angkanya aja nanti bisa diupdate tergantung keterangan si soal. Nah, untuk allocation-nya, teman-teman langsung kopas aja dari transaksi di tahun sebelumnya. Berarti untuk under value of land, under value of vehicle, goodwill, difference, dan over value of building itu nilainya bakal sama persis. Ya, jadi nilainya langsung dikopas aja dari tahun sebelumnya. Jadi land, vehicle, dan goodwill didebit pada difference dan building. Nilainya sama persis. Nah, yang
menjadi perhatian kalian adalah gimana pada saat menghitung si vehicle sama building over value ini, karena sebenarnya jurnalnya bakal tetap sama teman-teman. Jurnal tetap sama ya, kayak yang di poin 6 tadi, misalkan jurnalnya beginning REP, NCI pada vehicle itu tetap sama jurnalnya. Dan untuk depreciation expense pada vehicle juga tetap sama, dan untuk buildingnya juga tetap sama teman-teman jurnalnya. Di mana building, kemudian beginning REP, NCI, building pada depreciation expense. Cuman yang membedakan adalah terkait dengan perhitungannya. Di mana ini kan tadi kan pada saat kita ngitung nih misalkan kayak vehicle ya, pada saat yang vehicle kita bahas yang vehicle dulu. Kalau vehicle kan ini kan nilai beginning RE dan NCI-nya kan hanya berasal dari tahun 2021 saja, karena ini kebetulan kita buatnya itu di awal tahun 2022. Nah, sekarang nilai yang ada di tahun 2023 itu sudah masuk lagi ya, sudah termasuk ya. Jadi nilai yang ada di sini, itu juga sudah termasuk untuk tahun 2021 ditambah dengan 2022, teman-teman. Itu nilainya sudah termasuk. Ya. Sudah termasuk. Sehingga nilai si vehicle-nya ini itu sebenarnya adalah penjumlahan, ya. Nilai si vehicle-nya ini sebenarnya adalah penjumlahan, teman-teman. Penjumlahan dari 25.000 ya. Sebenarnya ini jangan dikali 2 ya. Jadi 25.000 yang merupakan nilai penyesuaian vehicle-nya kita tambahin dengan nilai yang ada di penyesuaiannya yang depresiasinya pada vehicle, sehingga dapat nilainya adalah sebesar 50.000. Ya, karena jurnal yang ada di sini sebenarnya terkait dengan akumulasi atau kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk nilai beginning RE sama nilai NCI-nya cukup dikalikan dengan si proporsi parent sama proporsi si subsidiary-nya. Gitu. Ya. Jadi itu jurnal pertama yang di under value ini sebenarnya untuk mencatat kumulatifnya. Nah, kebetulan kumulatif di tahun sebelumnya itu masih sama, yang masih cuma 1 tahun doang, berarti nggak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan pada saat teman-teman mulai membuat di tahun kedua dan seterusnya. Itu. Lalu karena ini penyusutannya menggunakan garis lurus, ya, di mana angkanya itu tadi kan kita dapat dari 200.000 yang merupakan nilai under value-nya, kita bagi dengan 8 yang merupakan sisa umur tahunnya, maka dapat nilainya sebesar 25.000 dan nilainya persis karena metodenya adalah garis lurus. Ini untuk jurnal vehicle under value. Untuk yang building over value, nah ini yang perlu teman-teman teliti karena dia nilainya itu termasuk untuk yang double declining ya. Cara hitungan depresiasinya menggunakan metode double declining. Sebenarnya caranya masih persis dengan yang ada di di perhitungan tahun sebelumnya, mirip-mirip. Di mana untuk jurnal pertama ini dia untuk kumulatifnya, kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, berarti dari tahun 2021 ya, 2021 ditambah dengan 2022. Maka nilainya kita lihat nih dari jurnal yang ada di tahun sebelumnya. Di mana jurnal tahun sebelumnya kan berarti kan jurnal pertamanya kan kumulatif untuk tahun pertama dan ini penyusutan untuk tahun kedua. Makanya kita jumlahin. Kita jumlahin berarti 87.500 kita tambah dengan 65.625. Sehingga nilainya adalah sebesar 153.125. Ya. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Dimana kan nilai over value-nya kan awalnya kan sebesar 350 nih ya, 350. Penyusutan tahun pertama itu 87.500, ini tahun 2021. Dan penyusutan tahun 2022 itu 65.625 sesuai dengan di jurnal tahun sebelumnya. Ini kita tambahin sehingga dapat nilai akumulatifnya sebesar 153.125 dan ini yang bakal jadi kita masukin ke dalam jurnal yang pertama karena ini sifatnya adalah kumulatif. Kemudian untuk beginning RE ini tinggal kita kalikan dengan proporsinya, berarti kita kali dengan 75% dan kita kalikan dengan 25%. Sekarang untuk menghitung nilai si adjustment untuk building di tahun ini, ya, untuk di tahun 2023-nya. Ya, ini tahun 2023-nya. 2023. Sekarang, untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode double declining, ya, maka teman-teman akan kalikan ya. Teman-teman cari dulu ya book value-nya ya. Teman-teman cari dulu book value-nya, berarti teman-teman kurangin ya. Teman-teman kurangin antara harga perolehan dengan nilai si akumulasi penyusutannya, ya.
Kemudian teman-teman kalikan dengan 100% dibagi dengan 8 yang merupakan nomor ekonomisnya, kemudian dikali dengan 2. Sehingga penyusutan di tahun ini adalah sebesar 49.219. Ini untuk penyusutan adjustment penyusutan di tahun ini. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya untuk impairment goodwill. Di mana kalau untuk impairment of goodwill ini ya, kan kita lihat dulu ya berarti ya, kalau misalkan kita impairment ini maka kita lihat dulu di tahun ini ya. Nah, di tahun ini kita kan berarti kan udah nurun nilai si goodwill-nya ya. Goodwill-nya kan yang semula 100.000, sekarang kan udah kita sesuaikan ya, sesuai dengan tahun 2022 tadi sebesar 900.000. Dan kebetulan di akhir tahun ini goodwill-nya itu mengalami kenaikan jadi 920.000 teman-teman. Nah, ingat prinsip goodwill itu adalah kita tidak boleh mengakui recoverable amount. Jadi beda dengan aset-aset lainnya, misalkan kayak land, kemudian PPE, itu kita berhak mengakui recoverable amount. Kalau misalnya nilai yang udah kita impairment tadi tiba-tiba mengalami kenaikan lagi, itu kita boleh pakai yang namanya recoverable amount. Tapi untuk goodwill kita tidak mengakui hal tersebut teman-teman, sehingga kalau misalkan udah turun nih nilainya, misalkan tadi kayak udah jadi 900.000, kemudian tiba-tiba jadi 920.000, itu nggak boleh kita akui. Makanya kita tidak membuat jurnal untuk impairment atau jurnal untuk gain on revaluation. Tapi terus yang ada di jurnal nomor 8 ini apa kok? Jurnal yang ada di nomor 8 ini adalah terkait impairment goodwill di tahun sebelumnya ya. Makanya tadi saya bilang ya, tadi kan kalau di tahun sebelumnya kan jurnalnya kan loss on impairment pada goodwill. Jurnal loss on impairment ini tidak diposting teman-teman ke dalam buku si subsidiary ataupun buku si parents-nya. Sehingga jurnal si impairment ini akan terus terbawa ke tahun-tahun berikutnya. Sama konteksnya seperti jurnal si difference-nya ini. Ya, si difference sama si loss of impairment ini bakal terus kebawa ke tahun-tahun berikutnya dengan nominal yang sama persis. Ya, dengan nominal yang sama persis. Berarti untuk nilai atau jurnal yang ada di impairment of goodwill ini sudah pasti goodwill-nya dikredit ya teman-teman ya, karena goodwill ini adalah si asetnya. Nah, untuk loss on impairment itu kan terjadi di tahun sebelumnya. Dan loss on impairment ini kita anggap seolah-olah sudah kita posting. Sehingga jurnal untuk akun untuk mengganti si loss on impairment ini adalah beginning RE dan non controlling interest. Karena kenapa pakai akun ini? Konteksnya sama seperti yang di vehicle under value sama building over value. Karena sebenarnya nilai ini sudah termasuk ke dalam RE teman-teman, sehingga kita pakai akun ini untuk membuat jurnal-jurnal di tahun berikutnya. Tidak boleh pakai akun seperti expense atau loss lagi, karena nilainya itu sudah kita posting di tahun-tahun sebelumnya dan sudah include di dalam si RE-nya. Sehingga nilai untuk goodwill-nya masih sama sebesar 50.000. Cuman nilai 50.000 ini kan ada untuk si parent sama untuk si NCI, sehingga kita alokasikan. Jadi untuk beginning-nya itu kita kalikan ya dengan 75% dan untuk NCI-nya berarti kita kalikan dengan 25% atau tinggal diselisihkan. Sehingga dapat nilai jurnalnya adalah beginning RE 37.500, NCI 12.500 dan goodwill-nya 50.000. Kita lanjut untuk perhitungan yang terakhir, karena selain diminta membuat jurnal eliminasi, teman-teman diminta untuk perhitungan controlling interest dan non-controlling interest-nya. Pertama-tama kita masukin income CCCO di tahun ini, di mana nilainya adalah sebesar 2 juta, sesuai dengan di soal, di mana income CCCO sebesar 2 juta. Kemudian kita masukin untuk nilai-nilai yang perlu di-adjust, di mana nilai-nilai yang perlu di-adjust di sini terkait dengan depreciation expense vehicle dan building. Karena akun-akun seperti building dan vehicle ini akan terus disusutkan setiap tahunnya. Sehingga untuk nilai depreciation of vehicle-nya itu teman-teman gini konteksnya. Kan depreciation vehicle ini ya, istilahnya kan kita menambah expense ya teman-teman ya. Ini kan jurnalnya depreciation expense, berarti kita menambah expense. Maka pada saat kita menambah nilai si expense-nya ini, maka nilai expense yang ada di dalam perhitungan non-controlling interest dan controlling interest-nya ini bakal menjadi negatif. Karena expense itu sifatnya akan mengurangi nilai
C. Ya, expense ini akan mengurangi nilai income si subsidiary, sehingga kita kasih minus 25.000. Ya, karena kita nambahin expense, makanya kita kurangi minus karena expense bakal mengurangi income. Sedangkan kalau untuk yang building sebaliknya, yang building dia bilang bahwa nilai depreciation expense-nya itu dikredit, berarti nilai depreciation-nya mengalami penurunan, sehingga kita bakal kasih penurunan depreciation expense sebagai penambah dari income-nya, sehingga kita tambah dengan 49219. Sehingga kalau kita jumlahin nilainya adalah sebesar 24.219 positif. Positif berarti ini bakal menambah nilai sisi income-nya, sehingga nilai adjusted income-nya adalah ditambah. Berarti 2 juta ditambah 24.209 berarti 2 juta 24.219. Oke, nah ini untuk nilai adjusted income-nya sisi. Nilai ini nanti bakal kita distribusikan ke parents dengan ke NCI-nya, sehingga untuk nilai parents-nya berarti kita kali dengan 75%, dan untuk nilai NCI-nya kita kali 25%. Lalu perhitungan berikutnya kita menghitung controlling interest punyanya si Pipico yang merupakan parents. Berarti nilai laba si Pipico sebesar 2.500.000, berarti kita masukin 2.500.000. Kita tambahin dengan income from subsidiary yang dari sisi Siko sebesar 1.518.164. Sehingga nilai controlling interest punyanya si Pipico yang merupakan parent adalah sebesar 4.18.164. Oke, mungkin problem ini materi ini agak sedikit pusing ya kalau teman-teman ini ya baca cuma sekilas doang kemudian langsung terjun ke soal ujian. Jadi saya sarankan bagi teman-teman untuk banyak latihan terkait dengan soal ini, karena soal ini memang banyak trik-triknya teman-teman, banyak jebakannya ya. Apabila selama saya menyampaikan tadi ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.